Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Fauzan Atala, NRP 20352111098, mahasiswa RPL ITS 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari tegangan yang terjadi pada penampang balok beton pratekan di tengah bentang sisi atas, sisi bawah di CGC, dan di CGS menggunakan 3 konsep perhitungan, yaitu konsep pertama adalah konsep transformasi, yang kedua adalah konsep C-line, dan yang ketiga adalah konsep load balancing. Nah, yang pertama, kita menggunakan konsep transformasi, yang mana konsep transformasi ini adalah gaya prategang mentransformasi material beton menjadi bahan yang homogen dan elastis, di mana bahan yang homogen dan elastis diberi gaya aksial tekan awal, sehingga beton mampu menerima beban yang menyebabkan terjadinya tegangan tarik dari beban luar. Berikut adalah contoh soalnya. Dengan L dari balok beton pratekan itu sendiri sebesar 8 meter, lalu eksentrisitas dari kabel itu sebesar 150 mm, dengan B 500 mm dan H dari balok itu 800 mm. Lalu untuk gamma betonnya itu 25 kN per meter kubik, FCX-nya 40 MPa, FPU-nya itu 1860 MPa, dan data-data yang ada berikut ini. Nah, untuk penyelesaiannya, menggunakan konsep transformasi, hal yang pertama kali kita cari adalah I dari balok itu sendiri. Dengan rumus 1/12 BH pangkat 3 ditemukan besar I sekian. Kemudian lanjut kita mencari A dengan rumus B kali H, ketemu 400.000 mm persegi. Lalu kita mencari Q berat sendirinya 0,4 dikali gamma beton, itu ketemu 10 kN per meter persegi. Lalu untuk Q totalnya, dari berat sendiri ditambah dari beban merata, itu sebesar 47,5 kN per meter. Setelah itu, kita mencari M total dengan rumus Q total 1/8 dikali Q total L kuadrat, ketemu 380 kN meter. Lalu untuk tegangan beton sisi atas, untuk F topnya menggunakan rumus F efisien dibagi A dikurangin F efisien dikali E dikali Y per I ditambah M dikali Y per I. Ketemu hasilnya sebesar 6,625 MPa. Lalu untuk tegangan beton sisi bawahnya, F bot sebesar dengan rumus F efisien dibagi A ditambah F efisien dikali E dikali Y per I dikurangin M dikali Y per I, itu ketemu hasilnya 1,374 MPa. Lalu untuk beton di CGC, untuk mencari di CGC ini dengan rumus F efisien per A dengan Y sama dengan 0, maka ketemu untuk tegangan beton di CGC sebesar 4 MPa. Kemudian kita cari tegangan beton di CGS. Nah, di CGS ini itu untuk besarannya sendiri dengan rumus F efisien per A ditambah F efisien dikali E atau E kuadrat per I dikurangin M dikali E per I dengan Y sama dengan E, itu ketemu hasilnya 3,02 MPa. Baik, kita lanjut ke konsep perhitungan yang kedua, yaitu adalah konsep perhitungan C-line. Konsep perhitungan C-line ini adalah gaya prategang sebagai kombinasi kerja baja mutu tinggi dengan beton, di mana kombinasi kerja antara beton sebagai penahan tegangan tekan dan baja mutu tinggi sebagai penahan tarik. Dengan demikian, resultan gaya pada kedua bahan membentuk kopel momen yang akan digunakan. Mari kita lihat ke perhitungannya. Dengan data yang sama seperti pada soal yang pertama, kita juga mencari untuk I dan A-nya terlebih dahulu. Lalu untuk berat sendirinya sebesar 10 kN per meter persegi. Lalu untuk Q totalnya itu sebesar 47,5 kN per meter.
Lalu untuk M totalnya itu sebesar 380 kN. Nah, untuk resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan itu sebesar 1599,835 kN. Nah, untuk mencari gaya yang bekerja dengan lengan momen kopel itu sendiri menggunakan rumus M per CC, di mana CC ini sama dengan E efisiennya, ketemu hasilnya itu sebesar 237,5245. Lalu untuk letak F efisien terhadap sisi bawah, ini menggunakan rumus Y dikurangin E, Y-nya itu sebesar 400, lalu untuk E-nya itu sebesar 150, ketemu hasilnya 250. Lalu untuk posisi CC terhadap sisi bawahnya itu sendiri menggunakan rumus dari letak efisien 250 ditambahkan dengan lengan momen kopel sebesar 237,5245. Ketemu hasilnya sebesar 487,5245 mm. Lalu untuk terhadap CGS-nya itu sebesar 187,5245 ini dikurangin 400. Ketemu hasilnya sebesar 87,5245 mm. Lalu untuk tegangan beton sisi atas dengan F-top menggunakan rumus F efisien per A dikurangi F efisien dikali C dikali Y per I ditambah M dikali Y per I dihasilkan F-top sebesar 6,625 MPa. Lalu kemudian untuk tegangan beton di sisi bawahnya itu menggunakan rumus F efisien per A ditambah F efisien dikali C dikali Y per I dikurangin M dikali Y per I ditemukan hasil 1,374 MPa. Lalu kita masuk ke konsep perhitungan yang ketiga. Konsep perhitungan yang ketiga ini adalah konsep load balancing, di mana gaya prategang sebagai penyeimbang beban. Nah, konsep ini memanfaatkan prategang sebagai cara untuk membuat keseimbang beban dan gaya pada batang atau balok. Dengan data yang sama seperti soal nomor 1 dan 2, konsep 1 dan 2, itu cara penyelesaiannya mencari I dan A dan Q dan Q total yang sama. Lalu untuk resultan gaya yang terjadi pada bagian beton tekan P-nya itu sebesar 1600 kN, di mana H sama dengan E, maka 150 mm. Nah, untuk Q angkatnya itu menggunakan rumus 8 dikali P dikali H. Nah, karena gaya angkat merata akibat prategang berbentuk parabolik itu rumusnya itu 8 dikali P dikali H per L kuadrat, ditemukan 30 kN per meter. Lalu untuk Q seimbangnya, Q total dikurangi angkat, lalu maka 48 dikurangi 30 itu ditemukan hasil 17,5 kN. Ini ke bawah. Lalu untuk M seimbangnya, maka ditemukan 1/8 dikali Q seimbang sebesar 17,5 dikalikan L kuadratnya, ketemu hasil 140 kN. Lalu untuk tegangan beton di sisi atas, F-top-nya menggunakan rumus F efisien per A ditambah M seimbang dikali Y per I. Maka untuk F-top-nya sebesar 6,624587 MPa. Lalu untuk tegangan beton di sisi bawahnya itu menggunakan rumus F efisien per A dikurangin M seimbang dikali Y per I. Ketemu hasilnya sebesar 1,3745 MPa. Demikian penjelasan perhitungan dari balok beton pratekan post tension yang mencari tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, di sisi atas, sisi bawah, di CGC dan di CGS menggunakan 3 konsep perhitungan. Di mana 3 konsep perhitungan tadi itu, yang pertama adalah konsep transformasi, yang kedua adalah konsep C-line, dan yang ketiga adalah konsep load balancing. Maka, terima kasih telah memperhatikan video penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.